tasted and seen, yet questioned it all. Still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus. I've searched the world, the highs and the lows. I've seen it all. Ooh, nothing compares, nothing comes close. You're all that I want. There's no other treasure on earth that amounts to your love, and I know, even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who
just give me Jesus, give me Jesus. Oh, just give me Jesus, give me Jesus. Selamat malam, sahabat Super Talk. Kita kembali lagi di dalam Super Talk kali ini. Hari ini saya, Veronica, akan bersama-sama kita akan mendengarkan satu perbincangan sama dengan salah satu pelayan Tuhan yang ada di Adelaide, Australia. Oke, sebelum kita berbincang-bincang dengan salah satu pelayan Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Veronica, biasa dipanggil dengan Ika. Saat ini saya tinggal di Tangerang bersama dengan orang tua, dan saya biasa bergereja di GRI Kebun Jeruk. Ya. Nah, saya tidak sendirian hari ini. Saya akan ditemani oleh Pendeta Ani. Halo Pendeta Ani. Halo Ika, selamat malam. Malam Pendeta Ani. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang dengan pelayan Tuhan hari ini, boleh perkenalan dulu Pendeta Ani, nama, domisili, dan asal gerejanya, supaya sahabat Super Talk bisa mengenal kita lebih dekat lagi. Ya, terima kasih. Saya namanya biasanya Mulyani Besi, panggilannya Ani. Saya asal gerejanya Gereja Injili Kasih Indonesia, domisilinya saat ini di daerah Jakarta Timur. Ya, Iya. itu aja. Ya, oke. Sekarang kita akan mulai nih. Kita akan mulai acara kita nih. Ini saat ini kita bergabung di acara apa sih nih Pendeta Ani? Iya, sebenarnya acaranya sangat menarik ya, apalagi di masa pandemi ini kan orang sudah tidak lagi bersosialisasi dengan gereja lain, bagaimana dengan keadaan gerejanya di masa pandemi. Maka malam hari ini kita buat satu acara yang disebut SSG, Super Sahabat Gereja. Nah, Super Sahabat Gereja ini adalah salah satu dari Super Talk yang mengundang sahabat gereja lain untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng mengenai pertumbuhan gereja, perkembangan pekerjaan Tuhan di mana kita melayani, karena saya percaya bahwa jika kita bisa sharing di dalam acara Super Sahabat Gereja, semakin menarik juga untuk kita bisa melihat peluang pelayanan di tempat-tempat lain dan kita bisa mengembangkan diri di dalam melayani Tuhan. Iya. Ya. Wah, ini cukup menarik ya buat kita bisa mengenal pelayanan di gereja-gereja lain ya Pendeta Ani ya. Berarti kita berdua juga beda nih. Ini ada denominasi. Denominasinya. Iya, kali ini kita bersyukur kita kedatangan Pastor Jeremy. Beliau dari GBI Glow Adelaide ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mari kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalan dulu nih dengan Pastor Jeremy nih. Halo Pastor. Halo, selamat malam. Halo malam. Di sana malam tentunya juga ya? Masih sama kan ya waktunya? Atau beda nih waktunya nih? 3,5 jam sama Jakarta. Wow, 3,5 jam. Berarti di sana udah tengah malam dong ya? Sekarang ya udah sekitar mau 10:30. Iya, wah. Bersyukur ya masih on ya, Pastor Jeremy. Oke, sebelum kita mulai, boleh perkenalkan dulu Pastor Jeremy? Ya, nama saya Jeremy Moy. Saya asalnya dari Kupang. Sekarang saya melayani di GBI Glow di Adelaide. Mungkin itu saja. Wow, dari Kupang ke Adelaide gitu ya. Ya. Gimana ceritanya tuh, Pastor? Nyebrang laut ke negara orang lain ya jauh bener. Ya. Tapi itu panggilan. Iya tuh, betul. Ya, panggilan ya. Ceritanya lumayan panjang. Ini nggak apa-apa kalau cerita-cerita ya? Nggak apa-apa, fleksibel aja. Ya, saya
pertama kali saya dulu pernah kuliah di Jogja, saya di Duta Wacana, saya kuliah IT waktu itu. Setelah selesai, saya sempat pulang ke Kupang, terus rencananya waktu itu saya mau lanjut master, saya mau ambil S2, saya mau balik ke Jogja. Tapi waktu saya balik ke Jogja, pupu saya itu telepon dan dia bilang omnya dia itu tinggal di Adelaide. Jadi dia kepingin banget mau ke Adelaide, jadi dia ngajak saya. Cuman waktu itu saya bilang, saya nggak punya uang waktu itu ya, bagaimana saya bisa ke Australia, saya nggak punya uang. Tapi ya itulah, ada aja berkat Tuhan ya. Jadi akhirnya saya mengiyakan dan omnya sepupu saya yang saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah ketemu, dia bayarin saya tiket saya ke Australia. Saya sempat kursus bahasa Inggris di sini 6 bulan dan itu dibayarin juga. Jadi setiap kali saya cerita ini, semua orang bilang bahwa ini bukan manusia, ini tangan Tuhan. Karena kalau saya kenal orang pun, atau mungkin saudara saya mungkin saya nggak mau bayarin dia, karena biayanya besar banget gitu untuk bisa sekolah di sini dan tiket ke sini itu besar banget biayanya. Dan saya nggak pernah menyangka bahwa ada orang yang saya nggak pernah kenal, dia bisa bayarin semuanya. Jadi semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Gitu. Jadi itu cerita awal saya bisa sampai ke Australia. Iya, luar biasa ya perjalanannya. Iya, kalau yang namanya panggilan Tuhan, gimana pun caranya, pasti semuanya dilancarkan Tuhan. Itu yang kadang Betul. kita lihat bahwa kayak saya juga orang Kupang, tapi nggak pernah kenal dengan Pastor J. Tapi Iya. karena lewat satu tubuh dalam Kristus, saya Tuhan pertemukan lewat acara malam hari. Jadi memang kuasa Tuhan itu tidak pernah dijangkau dimanapun kita berada. Tapi kalau Tuhan punya tujuan untuk hidup kita, dia mau menempatkan kita di mana, pasti dia bawa ke situ dengan caranya Tuhan. Ya mungkin itu sekilas yang dialami oleh Pastor J, sehingga dia bisa melihat bahwa ternyata itu rencana besar Tuhan untuk hidup saya. Nah, itu sangat Betul. menarik sekali, nanti akan kita bahas. Mungkin itulah pengalaman pertama Pastor J, sehingga jadi penasaran ya, jadi kepo. Kalau orang bilang kepo, Betul. kalau orang Tuhan bisa bawa dengan cara yang luar biasa sampai ke Australia, sampai saat ini, ya itu pasti ada rencana Tuhan, yang hal-hal yang tak terpikirkan, yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah mau lakukan. Nah, sehingga malam hari ini juga kita bisa bertemu dalam satu segmen Super Sahabat Gereja. Nah, mungkin itulah panggilan Tuhan buat Pastor J, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, ketika Tuhan sudah bawa sampai ke Aussie gitu. Ya, Gimana, mungkin satu hal yang saya belajar juga, jangan pernah mengukur rencana Tuhan dengan keuangan kita itu. Kadang kita pikir wah kita nggak punya uang, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya apa-apa. Tapi satu hal yang saya belajar, kita punya Tuhan yang besar. Dia bisa buat apa saja dalam hidupnya kita. Sepanjang kita mengasihi Dia, sepanjang kita mau melayani Dia, Tuhan bisa bikin apa saja. Dan ya, maksudnya saya adalah bukti hidup di mana saya melihat tangan Tuhan begitu luar biasa yang menyertai. Akhirnya ada begitu banyak mujizat. Nggak akan habis-habis kalau saya cerita, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan buat di Australia, dan saya kagum banget sama Tuhan. Gitu. Ya, wah, saya dapat satu kalimat dari Pastor J nih. Jangan mengukur Tuhan dengan keuangan kita. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih Pendeta Ani dan Pastor J, saya mau ngajakin sahabat Super Talk kita hari ini untuk kita punya yel-yel nih. Jadi kita mau ajakin teman-teman sahabat Super Talk ini untuk bareng-bareng dengan kita memainkan yel-yel kita. Tadi sudah belajar kan kita latihan yel-yel kita kan ya? Sudah masih ingat kan ya yel-yel kita ya? Pede aja.
Walaupun nggak hafal banget. Lupa kata-kata. Bener. Kata-katanya super sahabat gereja. Salah. Super sahabat gereja. Gitu ya. Oke. Siap. Oke, sekali lagi. Saya mau ngajakin sahabat Super Talk, kita mau sama-sama yel-yel untuk segmen kita Super Sahabat Gereja. 1, 2, 3. Super sahabat Sahabat gereja. Iya. Oke, tadi menarik ya Pendeta Ani ya. Iya, tentang perjalanannya Pastor J ya. Iya. Nah, Pastor J, sudah berapa lama sih pelayanan yang saat ini dikerjakan oleh Pastor J? Kalau pelayanan Gereja Glow itu dari 2015. 2015. Tapi kalau ditanyakan kepada saya mulai kapan saya melayani Tuhan, dari kecil-kecil saya sudah melayani Tuhan. Saya bersyukur sih Tuhan panggil saya mungkin sekitar umur 12-13 tahun ya, saya masih SMP. Itu pertama kali saya orang Kristen, papa mama saya orang Kristen. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan pribadi. Jadi saya percaya bahwa ada titik dalam kehidupan kita di mana Tuhan datang dan mengetuk hati kita. Dan saya bersyukur Tuhan datang dalam kehidupan saya masih SMP kelas 1. Disitulah ya Tuhan datang dan mengetuk. Saya datang persekutuan, saya ke persekutuan berapa kali. Ada teman ngajak saya ke persekutuan. Saya ke persekutuan di situ dan ada satu kali ada satu pendeta dia selesai khotbah dan dia menantang untuk menerima Tuhan Yesus. Dan dia bilang siapa yang mau memberikan hidupnya buat Tuhan. Dan di situ saya dalam hati saya bilang Tuhan saya mau menyerahkan hidup saya, sisa hidup saya untuk Tuhan. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang menjadi rencanamu, ya sekarang bukan rencanaku lagi, tapi biarlah rencanamu yang terjadi. Hidupku bukannya hidupku lagi, tapi biar apa yang menjadi rencanamu. Ya mungkin kira-kira seperti itu, saya masih kecil. Tapi disitulah saya melihat bagaimana kehidupan saya berubah gitu. Saya masih kecil waktu itu, dan waktu saya menerima Tuhan, ada perubahan yang luar biasa gitu. Tuhan kerjakan dalam hidup saya gitu. Saya tiba-tiba waktu itu, pagi-pagi jam 5 saya udah bangun, saya udah praise and worship, saya punya waktu berdoa. Saya masih kecil, saya masih SMP. Dan papa mama saya lihat, ini apa yang terjadi dengan Jeremy? Karena mereka dengar jam 5 pagi saya udah bangun, saya udah praise and worship. Dan saya begitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya mungkin itulah yang dikatakan oleh kitab cinta mula-mula ya. Kita betul-betul cinta Tuhan. Dan ya saya bersyukur bahwa dari kecil itu saya melayani Tuhan. Dan ya sampai sekarang saya makin jatuh cinta dengan Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Dan saya bersyukur ya, maksudnya Tuhan bawa saya pada pengalaman yang bagi saya itu nggak ada nilainya, nggak ternilai harganya ya. Begitu berharga buat saya pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi ya udah lama juga saya melayani Tuhan sebenarnya. Ya. Iya, sebenarnya menarik juga ya, nggak semua orang maksudnya mengalami hal yang seperti Pastor J dari SMP, dia sudah terlibat di persekutuan, apalagi anak-anak ya umur segitu senangnya main, senangnya ya hebring lah, main ke sana ke sini gitu. Tapi itulah yang kadang memang kita nggak mengerti dengan rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, kalau Tuhan mau persiapkan, memang itu ada yang memang Tuhan pakai ketika sudah dewasa, ada yang Tuhan sudah punya rencana dari dia masih anak-anak, dan itu adalah satu hal yang luar biasa sehingga kita bisa melihat bahwa kalau orang memang dari sedini mungkin, saya ingat salah satu tokoh Alkitab seperti Timotius ya. Kalau tadi Pastor J mengatakan bahwa punya orang tua yang memang notabene-nya atau latar belakangnya Kristen, mungkin kita semuanya sama. Tapi tidak semua orang tua memberikan dukungan untuk hal spiritual. Nah, sehingga kalau Timotius itu kan dia mendapatkan bimbingan rohani dari neneknya Louis dan ibunya Eunike, sehingga dia akhirnya bertumbuh dan benar-benar bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah, itulah juga yang dirindukan oleh
generasi anak-anak Tuhan pada saat ini tidak terbatas usia. Tapi kalau mengenal Tuhan dari usia dini itu sesuatu hal yang luar biasa banget. Nah, itulah pengalaman kehidupan Pastor J yang kalau saya mengatakan bahwa itu satu keberuntungan. Satu Betul. keberuntungan iman gitu. Ya. Karena saya sendiri juga pengalaman saya dengan Tuhan, saya benar-benar pure ke Tuhan itu setelah sudah tahun 2000. Karena dulu saya di kampung persekutuan gitu, orang tua saya selalu ngawasin mau kemana ini, persekutuannya gimana. Karena kalau sudah ke gereja, ya sudah ke gereja. Kalau persekutuan di mana mama papa di situ harus begitu. Tapi saya itulah satu keberuntungan bahwa setiap orang punya pengalaman rohani yang berbeda-beda, kisah kehidupan yang berbeda-beda. Nah, sehingga kalau dari Pastor J, saya mengatakan itu satu keberuntungan dari sejak dini sudah mengenal Tuhan. Nah, sehingga jadi penasaran juga, itulah pengalaman hidup. Tapi itu kan berjalannya dengan waktu yang cukup lama, sampai Pastor J tadi mengatakan harus kuliah di Duta Wacana. Itu kan sebenarnya bukan kuliah dan pengen untuk mengejar cita-cita gitu. Tapi yang dimaunya Tuhan, kita pengen, wah aku nanti mau kerja yang bagus, pekerjaan yang bagus, kalau bisa jadi pengusaha yang sudah dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Tuhan bawa sampai ke Aussie dan akhirnya harus melayani Tuhan gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Pastor J setelah dengan segala impian untuk bisa berhasil, tapi akhirnya bisa meresponi panggilan Tuhan? Apa sih sebenarnya? Jadi pengen tahu gitu. Karena mungkin Saya orang lain juga ada panggilan Tuhan, tapi dia nggak sadar bahwa itu panggilan Tuhan. Nah, banyak orang yang Tuhan mau pakai, tapi mereka nggak mengerti bagaimana dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya bahwa setiap kita Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Nah, ada orang yang peka dengan suara Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan dan meresponi. Nah, sama seperti Pastor J. Oh, dia tahu, oh ini ternyata panggilan Tuhan. Nah, orang kan panggilannya berbeda-beda. Ada yang peka dan menerima, tapi ada yang nggak sadar, yang mana tahu dengan pengalaman hidup Pastor J, orang lain juga bisa mengalami dan menyadari bahwa oh, ternyata ini loh cara Tuhan memanggil kita setiap masing-masing. Silahkan Pastor J. Ya, saya sih sebenarnya dari kecil sangat terinspirasi. Maksudnya papa saya dia seorang dokter ya, dia seorang dokter. Jadi tapi dia cerita bagaimana pengalaman dia sekalipun dia bekerja sebagai dokter, dia tetap melayani Tuhan. Jadi dia cerita masa kecil di mana opa dari papa saya. Jadi itu saya kan dari Pulau Rote ya. Jadi papa saya bilang opa dari papa saya itu penginjil pertama yang memberitakan Injil di Rote. Jadi kalau mungkin pernah dengar namanya Adrianus Moi. Dia dulu gubernur Bank Sentral ya, masih zaman Soeharto. Itu dia waktu opa saya memberitakan Injil, itu dia yang memegang lampu lentera itu dan Alkitab. Jadi menemani opa saya untuk memberitakan Injil dari satu rumah ke satu rumah. Dan setelah dia pergi sekolah, papa saya lah orang yang menemani opa saya untuk memberitakan Injil. Dan hidupnya dia menginspirasi saya. Jadi papa saya pernah cerita waktu dia pertama kali jadi dokter, dia di Lurasik itu di Atambua, perbatasan sama Timur-Timur. Tapi dari Atambua itu 2 jam lagi. Jadi dia pernah dokter puskesmas di situ. Dan di situ dia bekerja sebagai dokter, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dan di situ mereka dia kumpulin orang-orang Kristen di situ dan mereka bangun gereja. Dan papa saya cerita begitu menginspirasi, ada begitu banyak mujizat terjadi. Pada akhirnya itu ada opa, seorang kakek di situ, yang ternyata akhirnya dia kenal dekat dengan papa saya. Dan akhirnya dia memberikan tanahnya untuk dibangun gereja. Jadi waktu pembangunan gereja, begitu banyak mujizat terjadi, dan setelah gereja itu jadi, ini opanya cerita bahwa cucunya dia lagi main-main di luar, terus tiba-tiba dia lihat ada orang pakai baju putih keliling gereja itu. Dan dia panggil opanya, dia bilang, opa, ada orang pakai baju putih keliling gereja itu. Tapi opanya nggak bisa ngelihat. Dan cerita itu menginspirasi saya bahwa apapun pekerjaan kita harus tetap melayani Tuhan. Waktu setelah dari Lurasik, papa saya pindah ke Waikabubak, ke Sumba. Jadi saya lahir di Sumba.
di situ pun Bapak saya juga tetap melayani Tuhan. Jadi dia kumpulin kepala-kepala yang beragama Kristen. Mereka pergi menginjil ke desa-desa, karena kalau di Sumba masih banyak, masih merapu ya, masih menyembah berhala. Jadi saya pernah diajak, saya masih kecil waktu itu, saya pernah diajak kita pergi penginjilan di daerah Paledi namanya. Jadi di situ akhirnya satu kampung itu mereka terima Tuhan Yesus, kita merayakan Natal sama-sama, dan akhirnya Papa saya bangun gereja di situ. Jadi kehidupan keluarga kami itu yang menginspirasi saya. Dan saya percaya bahwa kenapa Tuhan datang dalam hidup saya dan memanggil saya untuk melayani Tuhan, bukan karena saya, tapi karena sebelum saya, mereka juga melayani Tuhan. Jadi keturunan demi keturunan Tuhan sertai gitu. Tapi saya bersyukur bahwa panggilan itu datang dalam hidup saya. Dan saya masih kecil, dan ya akhirnya itu yang menginspirasi saya ya, untuk terus melayani Tuhan gitu. Untuk dimanapun kita bekerja, kita jangan lupa bahwa semuanya ini dari Tuhan. Jadi kita harus tetap melayani Tuhan. Mungkin itu sih. Dan maksudnya kenapa saya bisa sampai ke Australia, panggilan dan demi panggilan itu, saya percaya kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang membingungkan ya. Tuhan nggak pernah membuat kita bingung kayak, aduh apa sih panggilan saya gitu. Saya selalu berdoa, Tuhan apa yang menjadi panggilanmu. Dan kalau saya itu mungkin ada sekitar 4-5 hamba Tuhan yang mereka datang, mereka berdoa buat saya, mereka nggak kenal saya, mereka berdoa buat saya, dan tiba-tiba ya mungkin saya nggak tahu, banyak yang nggak percaya tentang nubuatan, tapi itu hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Mereka doakan saya, mereka nggak kenal saya, dan akhirnya mereka menubuatkan sesuatu dan itu terjadi. Salah satunya ada hamba Tuhan, dia datang berdoa buat saya waktu itu. Saya nggak ada kepikiran ya jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah kepikiran jadi hamba Tuhan. Tapi waktu dia berdoa buat saya, dia bilang, Jer, Tuhan kasih tunjuk saya, kamu berdiri depan dan kamu ngajar firman Tuhan. Kamu akan sekolah Alkitab dan Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Jadi 2 tahun kemudian visa saya habis, jadi visa saya di Australia habis. Jadi saya harus balik ke student visa, saya harus pindah visa ke student visa, dan waktu itu saya nggak punya uang untuk sekolah karena di sini biaya terlalu mahal. Dan semua sekolah juga udah tertutup. Tapi herannya ada sekolah Alkitab di sini yang kebuka. Dan akhirnya ada satu om tante orang Indonesia, mereka kasih tahu saya, mereka bilang, oh ada sekolah Alkitab yang masih terbuka. Jadi saya pergi ke sana, saya tanya biayanya, dan biayanya persis seperti apa yang ada dalam tabungan saya. Jadi akhirnya saya bersekolah di situ. 1 tahun saya sekolah teologi. Saya nggak punya pengalaman apa-apa sekolah teologi, tapi di situ saya melihat bagaimana kalau Tuhan mau panggil kita, dia nggak buat kita bingung. Kalau mama saya bingung, saya bilang, Tuhan kasih tahu saya harus gimana. Dan ada orang yang datang akan kasih tahu saya. Dan itu setiap kali ada orang mendoakan saya, itu seperti konfirmasi apa yang Tuhan sudah bicara dalam hidup saya. Itu sebagai konfirmasi. Kadang-kadang saya masih, ini betul atau enggak, saya tanya Tuhan, nanti Tuhan kirim orang lagi yang saya nggak kenal, tiba-tiba dia datang dan dia bicara hal yang sama. Jadi akhirnya saya mengerti, oh ini panggilan Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Waktu saya kehilangan pekerjaan saya di universitas, saya ngobrol sama mama saya, dan mama saya bilang, Jer, kalau Tuhan buat segala mujizat demi mujizat kamu di Australia, dan pada akhirnya kamu hanya untuk punya uang banyak, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu terlalu rendah. Mama saya bilang, Tuhan pasti punya rencana yang lebih besar. Jadi akhirnya saya menerima panggilan itu, dan saya berpikir betul, mungkin Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Jadi akhirnya saya melayani Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi beban buat gereja, saya saya tetap bekerja, dan saya bisa support diri saya sendiri, dan saya nggak mau jadi beban buat gereja. Jadi saya tetap melayani Tuhan, dan ya saya tetap bekerja. Mungkin itu pilihan saya. Saya terinspirasi dari Paulus ya, dia bilang,
dia tetap buat kemah. Dia bilang saya memenuhi kebutuhan saya dan orang-orang yang mengikuti saya, dan tetap melayani Tuhan. Jadi Paulus itu menjadi inspirasi buat saya di Australia ini. Terima kasih. Seru ya, pengalaman hidup yang luar biasa. Silahkan Ika, mungkin Ika lagi seru banget ini. Iya betul Pendeta Ani, itu perjalanan hidupnya Pastor J ini luar biasa ya. Maksudnya ada Tuhan tetap menemani gitu, menemani perjalanan panggilan dari Pastor J ini gitu ya. Ada inspirasi, ada konfirmasi, semuanya Tuhan temani sampai akhirnya Pastor J taat gitu sama panggilan Tuhan. Taat, jadi taat juga untuk masuk di dalam sekolah Alkitab gitu ya, walaupun mungkin keuangan nggak tahu kedepannya bagaimana, tapi taat sama panggilan Tuhan itu sungguh menginspirasi juga buat kita gitu ya, sahabat Super Talk juga, saya dan juga sahabat Super Talk itu bagaimana seperti yang tadi, bahwa kita tuh nggak bisa mengukur kekuasaannya Tuhan, nggak bisa mengukur kemegahannya Tuhan itu dengan hal-hal yang ada di dunia gitu ya. Caranya Tuhan itu memanggil setiap orang, setiap pelayan-pelayannya juga itu berbeda-beda gitu ya. Ya, panggilannya kepada Pastor J melalui perjalanan demi perjalanan yang sudah dilewati sampai hari ini. Iya, bersyukur sekali untuk Pastor J yang sudah berbagi bagaimana perjalanan spiritual dan imannya kepada kita. Nah, lanjut nih. Sekarang mau tahu tentang kegiatan-kegiatan di gereja, Pastor J. Di sana sudah berapa lama sih GBI Glow ini ada berdiri gitu di Aussie ini? GBI Glow sih dimulai 2015 ya, tapi itu mungkin lebih bentuk bukan gereja tapi persekutuan. Jadi setelah kita berjalan setahun, Ibu Herlin yang salah satu pendirinya, dia pulang ke Indonesia dan dia kenal baik sama Pak Yance Haurisa namanya. Pak Yance ini Gembala Glow di Manado. Jadi akhirnya ya kita kerjasama Gereja Glow, dan 2017 itu Pak Gilbert ke Adelaide waktu itu, dan akhirnya kita perintisan gereja di 2017 itu. Ya terus ya sampai saat ini. Tapi kita mungkin baru bakal diresmikan masuk di bawah GBI mungkin 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan. Karena waktu itu GBI Australia itu baru terbentuk 2019. Jadi mereka baru pertama kali bikin diklat untuk pelatihan para pendetanya, dan ya saya direkomendasi dari Go untuk ikut, dan ya mungkin Agustus kemarin saya diangkat jadi pejabat, salah satu pejabat GBI. Setelah itu baru bisa diresmikan gereja karena udah ada pejabat di situ. Ya ini aturan GBI ya. Jadi akhirnya 2 minggu lalu baru gereja kita diresmikan gitu untuk masuk di bawah. Kira-kira Iya, apa ya Pastor J, kalau saya bisa menyimak, memang kalau pelayanan gereja perintisan itu lebih hidup kalau saya bilang. ya. Karena kita sendiri bisa membina dari awal ya. Kalau gereja-gereja sekarang kan kalau disebut dengan gereja perintisan itu kan emang gereja-gereja yang sudah memang kita mulai dari awal. Orang-orangnya juga lebih terkesannya kayak jemaat mula-mula ya. Ya. Jadi kekeluargaannya itu dekat, bahkan juga kehidupan rohaninya juga kita bisa saling mengenal, pertumbuhan imannya, perkembangannya, kedewasaan rohaninya itu memang lebih enak untuk kita bisa melayani. Jadi itu salah satu hal yang saya lihat, bahwa kalau gereja perintisan kayak Pastor J kan tadi mengatakan bahwa
mulai 2019 ya, berarti berjalan 2,5 tahun. Jadi termasuk cepat juga gitu, maksudnya 2015, sorry. 2015, 7 tahun lah ya. Ya, 7 tahun. Jadi itu satu perintisan yang sangat-sangat luar biasa, apalagi di negara lain ya. Itu sangat luar biasa sekali. Dan saya apalagi di negara orang, pasti keluarganya itu lebih kuat, lebih hidup, dan kebersamaannya juga itu lebih akrab gitu. Nah, itulah yang kadang kita bisa melihat bahwa memang itulah sebenarnya gereja ini bertumbuh. Jadi kalau saya mengatakan yang disebut dengan tubuh Kristus itu bukan harus yang gerejanya besar baru dikatakan bahwa oh ini gereja Tuhan. Kita bertiga aja sudah disebut dengan gereja gitu. Gereja yang hidup, gereja yang melayani Tuhan. Jadi memang itu satu hal yang sangat menarik yang dari Pastor J. Jadi kita belajar bahwa siapapun kita sudah disebut dengan tubuh Kristus, ya kita harus saling melayani. Apalagi ke Pastor J itu kan satu keberuntungan juga gitu di negara orang, bisa kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saya juga akhirnya, oh iya ya, figur keluarganya itu mempengaruhi banget. Kemana Tuhan lemparkan, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Figur keluarga itu mempengaruhi banget. Kemana kita dibawa, kita tetap melayani Tuhan. Nah itu mungkin yang harus perlu juga didengarkan sebuah pendengar nanti super sahabat gereja di luar. Pengaruh keluarga itu sangat besar, dan itulah satu berkat yang luar biasa, sehingga kemanapun Tuhan memanggil kita, ya nggak lagi di daerahnya sendiri, tapi kemana Tuhan taruh kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah itu yang sangat luar biasa Pastor J, berkat iman yang luar biasa untuk bisa melayani di Aussie, dan 2 minggu nanti akan ditabiskan jadi jemaat mandiri. Pasti cara Tuhan itu juga lebih luar biasa lagi, memandirikan dengan cara Tuhan lagi untuk kedepannya. Ya, silakan mungkin Ika lagi yang bagus banget ya, menarik dan seru untuk dibahas kalau yang namanya pekerjaan Tuhan. Iya betul, betul Pendeta Ani. Pekerjaan Tuhan tuh nggak habis-habis ya Pendeta Ani ya. Iya, benar. Betul, dimanapun gitu ya, kita jadi bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar gitu ya. Di luar juga ternyata Tuhan juga bekerja gitu, bekerja di tempat-tempat lain gitu. Nah salah satunya ya seperti ini, kita bisa mengerti, melihat, mengetahui ya, karena ada bincang-bincang yang Super Talk boleh adakan gitu ya Pendeta Ani ya. Benar. Iya, nah Pastor J, lanjut lagi. Kalau misalnya GBI ini tadi kan perintisan ya. Perintisan itu apakah gabungan dari beberapa komunitas gitu, persekutuan-persekutuan kecil yang ada di situ, atau bagaimana sejarahnya? Sejarahnya kayak yang tadi saya bilang bahwa dimulai dari 2 ibu itu. Mereka mengajak saya mengajak teman satu, dan akhirnya kita mulai ya lebih banyak. Dan waktu itu saya ingat kita akhirnya memutuskan untuk mulai kebaktian hari Minggu, dan kita berdoa buat itu, dan Tuhan buka jalan ya. Jadi di sini ada satu bapak suami istri, mereka buka restoran Indonesia di kota, daerah kota, dan akhirnya kita ngobrol sama mereka, dan mereka bilang, oh kita tutup hari Minggu, jadi Senin sampai Sabtu kita buka restoran, hari Minggu kalian bisa pakai. Jadi akhirnya sampai sekarang kita bertempat di gereja itu, gitu. Pertanyaannya gimana? Berarti lebih kepada pribadi, pribadi ke pribadi ya, pertemuannya itu ya, yang merintis ya. Ya. Kalau saya sebenarnya, saya punya kerinduan, apa yang saya lihat ya, karena Australia ini kan punya pengaruh kehidupan bebas yang betul-betul bebas. Jadi anak-anak yang kita jangkau ini juga kebanyakan mahasiswa, jadi kita gereja lebih banyak anak muda, jadi kita jangkau kebanyakan mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Adelaide, mereka datang ke sini. Jadi waktu awal-awal saya datang, saya lihat ada beberapa lah, maksudnya orang Indonesia datang, dan mereka terpengaruh dengan budaya Australia yang hidup bebas, ya seks bebas dan segala macam, sangat bebas di sini. Tapi
apa yang saya lihat, saya rindu kenapa anak-anak ini nggak dibawa ke Tuhan gitu, untuk mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Mereka bisa berhasil di kuliahnya, mereka bisa hidup dengan baik. Dan itu ya, mungkin itulah yang menggerakkan kita untuk menjangkau satu demi satu anak-anak mahasiswa atau orang yang sudah bekerja di sini. Dan akhirnya ya mereka masuk ke dalam persekutuan dan kita sama-sama bersekutu, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya melihat bagaimana hidup mereka diubahkan gitu. Dan akhirnya ya banyak juga yang lulus dan akhirnya mereka pulang ke Indonesia, tapi ya saya bersyukur sepanjang mereka di Australia mereka hidup dengan baik, mereka akhirnya bisa lulus dengan baik. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya mereka apply untuk permanent resident, mereka tinggal di sini dan akhirnya mereka berkomitmen di jemaat. Jadi ya mungkin lebih seperti itu gitu, kerinduan yang kita pengen lihat, bahwa kita pengen jangkau ada orang-orang Indonesia untuk mereka bisa kenal Tuhan. Gitu. Iya, jadi sejarahnya itu sebenarnya dimulai dari persekutuan ya, terbentuknya gereja di sana, dan memang setiap gereja itu punya cikal bakal berdirinya gereja itu berbeda-beda. Nah itu yang menjadi sesuatu hal yang apa sih ya menarik. Tapi boleh tanya nggak Pastor J? Mungkin di Aussie, kalau di Indonesia sekarang kan kita sudah ibadahnya secara online ya, karena lagi peningkatan COVID. Nah, kurang lebih kalau di Indonesia kayaknya normalnya cuman hampir 2 bulan lah ya Ika ya kita ibadah, khususnya kami yang di Jakarta. Dan minggu lalu kita masih ibadah live dari gereja, tapi sudah minggu ini kita sudah kembali online Zoom. Nah, mungkin dengan situasi seperti ini, Pastor J, maksudnya situasi yang tidak membuat kita tidak tatap muka dengan jemaat yang kita layani atau orang-orang yang kita kasihi, bagaimana, apa sih yang bisa kita buat untuk mendorong iman mereka supaya mereka itu terus bertumbuh di dalam Tuhan? Karena memang di dalam masa pandemi ini secara tidak langsung kan gereja itu juga falling down gitu, sedikit menurun maksudnya kapasitas pelayanan kita kepada mereka. Kadang yang sudah terbiasa kita kunjungi, kita doakan, kita layani, dan itu sebenarnya antara pelayanan online dengan secara langsung itu kan berbeda kualitasnya. Nah, mungkin sedikit mau bertanya kepada Pastor J, kalau dalam masa pandemi ini secara online, kira-kira apa sih yang mungkin menurut Pastor J itu atau menjadi masukan juga bagi kita semua, bagaimana caranya kita bisa mendorong supaya jemaat itu tetap terus tumbuh di dalam iman. Jadi dengan masalah yang ada, mereka tuh tetap kuat di dalam Tuhan. Karena memang fondasi iman itulah nomor satu untuk menjawab semua masalah yang ada saat ini. Apabila iman kita tuh betul-betul kepada Tuhan. Yang mungkin ada masukan dari Pastor J. Mungkin kita sedikit berbeda ya. Kita di Australia orang-orangnya mungkin lebih disiplin. Jadi kita waktu itu di Adelaide tuh start pandemik itu dari bulan April ya, April 2020. Tapi kita bulan Agustus kita udah 0 case. Jadi kita nggak ada kasus COVID lagi dan kita sudah bebas. Jadi kita cuman hanya beberapa bulan karena semua border ditutup, nggak ada pesawat yang masuk lagi dari luar, dan border antar state juga ditutup. Jadi kita Adelaide, South Australia itu ditutup, jadi nggak ada orang dari Melbourne, Sydney yang dan kita juga nggak bisa keluar. Tapi dengan begitu pandemik itu bisa cepat selesai. Jadi kita bulan Agustus tahun 2020 kita udah bebas. Sempat ada beberapa kali, ada beberapa kasus, tapi kita cuma lockdown nggak nyampe seminggu, terus udah 0 case lagi, udah 0 kasusnya udah nggak ada, jadi kita udah bebas lagi gitu. Jadi di Australia ini mungkin sedikit berbeda, tapi apa yang dari pandemik ya, maksudnya kita bersyukur kita punya teknologi gitu. Mungkin kita bisa pakai Zoom, mungkin kita bisa ya ada handphone, kita bisa telepon, kita bisa doakan orang. Tapi bagi saya justru waktu pandemik inilah
di mana kita bisa menyentuh kehidupan orang. Soalnya waktu orang hidup senang, kita lakukan apapun nggak begitu berarti. Tapi di saat pandemik, di saat mungkin orang kehilangan pekerjaan, mungkin orang kehilangan penghasilan gitu, ada begitu banyak masalah. Disitulah waktu di mana kita bisa telepon mereka, kita bisa doakan mereka, kita bisa sentuh hidup mereka. Soalnya setiap orang itu banyak orang melihat pandemik ini sebagai masalah. Tapi bagi saya, kita harus lihat pandemik itu sebagai kesempatan, di mana kita bisa menyentuh kehidupannya orang. Dan waktu pandemik ini kan nggak akan selamanya. Tapi orang paling bisa dekat dengan Tuhan justru pada saat krisis. Jadi di saat orang dalam krisis itu sebenarnya kesempatan buat kita untuk berdoa buat orang, untuk menjangkau orang, mungkin bisa menguatkan dia, bisa mendengarkan apa yang menjadi pergumulannya dia, apa yang kita bisa bantu, mungkin kita bisa berkati orang itu, mungkin kita bisa kirim makanan, mungkin kita bisa lakukan banyak hal. Tapi kalau saya belajar bahwa sebenarnya jangan lihat pandemik ini sebagai masalah, sebagai problem. Tapi lihatlah pandemik ini sebagai kesempatan, di mana kita bisa melayani. Dan maksudnya bagi saya, justru karena pandemik ini, kita bisa connect. Ya nggak? Dari Australia kita bisa connect ke Jakarta, saya bisa ketemu dengan keluarga saya semua, kita lewat Zoom, kita bisa kebaktian tiap bulan. Saya bisa ketemu, ada tante saya di Amerika, kita bisa ketemu, kita bisa kebaktian sama-sama. Jadi ya saya selalu ambil positifnya aja lah, bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi, dan ya lihat kesempatan di balik semuanya ini, apa yang Tuhan mau kita kerjakan gitu. Dan selalu ada hal yang bisa kita kerjakan. Kalau kita punya hati untuk jiwa-jiwa, pasti ada hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Mungkin itu. Iya, Silahkan Ika, mungkin dari Pastor J kan memberikan masukan, mungkin ada tanggapan dari Ika yang yang lebih lagi supaya makin seru obrolan kita malam ini. Iya ya, berarti lebih kepada pertemuannya itu pertemuan kita memakai teknologi lah ya gitu ya Pastor J ya, untuk bisa membawa orang-orang yang kita layani gitu ya, untuk semakin rindu untuk baca Alkitab, berdoa gitu kan, karena kita juga mendengarkan pergumulan melalui lewat teknologi, karena memang pandemi ini juga kita nggak tahu ya bakalan selesai kapan juga kan gitu, walaupun memang mungkin nanti akan selesai, tapi kita kan nggak tahu kapan gitu ya, walaupun ada beda kasus ya di Indonesia dan juga di Aussie gitu. Tapi kan tetap masa pandemi ini belum selesai gitu ya, masih ada gitu, masih ada. Nah, ya, berarti memang di masa-masa pandemi ini kita memang harus pakai teknologi kali ya pendeta Ani ya, untuk bisa membawa orang-orang yang kita layani itu lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai firman, mau berdoa gitu ya. Dan melalui komunikasi, mungkin pergumulan yang jemaat alami gitu ya. Karena kesulitan untuk tatap muka, mendatangi langsung, kita bisa pakai teknologi. Iya, kita semua bersyukur ya, boleh ada teknologi sebelum pandemi. Jadi memang mungkin sedikit sebelum Ika sambung. Jadi kalau tadi dari penjelasan Pastor J, saya bisa menangkap bahwa masalah itu menjadi kesempatan buat kita supaya bisa menjangkau orang lain lagi, lebih banyak lagi. Jadi kadang memang kalau nggak ada masalah, orang lain nggak bisa kita jangkau karena hidupnya masih di zona aman gitu. Semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi saya nggak butuh pelayanan, saya nggak butuh didoakan, saya nggak butuh dinasehati dengan firman Tuhan, tapi justru dengan pandemi ini itu sebagai
satu kesempatan yang terbaik buat gereja, buat kita anak-anak Tuhan untuk bisa melayani orang lain dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga kalau mungkin di zona aman dulu mereka nggak kenal Tuhan, tapi lewat pandemi ini mereka mengenal Tuhan. Saya iya benar. Dan itu memang ya mungkin secara pribadi juga saya alami gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi orang jarang curhat gitu, atau orang jarang untuk berdiskusi atau memberitahukan masalahnya, karena kalau dia punya masalah ya jalan-jalan, makan, liburan. Sekarang punya masalah mau kemana gitu, benar-benar kan semua akses kan sangat terbatas. Tapi baru saya tahu, oh ternyata memang di dalam pandemik ini jadi salah satu sarana juga seperti Pak Sergio tadi mengatakan, ada kesempatan untuk saya bisa melayani orang lain, mendoakan orang lain, menasihati kepada Tuhan. Jadi memang masalah itu adalah peluang buat kita untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah itu sesuatu hal yang sangat positif dan pada akhirnya, kayak tadi Pak Sergio bilang, pandemi ini jangan dianggap jadi masalah, tapi justru peluang untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Dan itu aplausnya buat Tuhan Yesus gitu, udah luar biasa banget. Jadi lewat diskusi malam hari ini semua kan kita mendapatkan satu berkat yang luar biasa bahwa masalah itu menjadi kesempatan supaya Tuhan bisa memakai gerejanya untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Nah itulah satu hal yang luar biasa. Kalau mungkin nggak diskusikan kita nggak kepikiran. Nanti orang lain orang lain punya masalah, ngapain dia curhat? Padahal sebenarnya itu kesempatan untuk kita menasihati, kesempatan untuk kita mendoakan, kesempatan untuk kita sharing bahwa semua ini bisa terjadi dan bisa terselesaikan kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya itu luar biasa. Silakan Ika, mantap. Jadi mungkin saya sharing kemarin ya, maksudnya kita kemarin sempat ada kasus karena Omikron ya baru masuk ya di Australia, jadi sempat kemarin kita sehari itu 4.000 cases ya. Ada beberapa jemaat yang kena COVID juga, nah mereka harus isolasi mandiri. Ya kita sempat gereja online juga beberapa minggu, tapi ya balik lagi saya melihat itu sebagai kesempatan. Apa yang saya bisa buat, ya mungkin saya masak mie ayam waktu itu, saya kirimin ke mereka, saya cuma tulis get well soon. Ada satu jemaat kita, dia punya suami bule dan bukan orang Kristen juga, dia kena COVID. Jadi apa yang saya bisa buat, saya masak mie ayam buat dia, saya kirim, saya bilang, Dave, get well soon, gitu. Tapi kita bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk memberkati hidup orang lain, untuk ya mereka bisa lihat bahwa kita mengasihi mereka. Jadi bagi saya sih ya selalu apa ya, kalau kita punya hati untuk mau melayani Tuhan ada aja. Sayangnya Pendeta Ani, Pastor Jenny jauh di Aussie, nggak bisa kebagian mie ayamnya. Benar, saya juga pengen rasanya kayak Aussie itu. Padahal kalau ke Indonesia kasih tahu nanti bahannya kami siapkan, tapi tukang bisa. chefnya Pastor J aja. jadi pendengar yang mendengar super sahabat gereja juga ada pengen ini Pastor J mie ayamnya. Jadi apa buka restoran gitu mie ayam di Aussie? Nanti mana-mana supaya kita bisa melayani. Porsinya kalau mungkin orang lain jual 20.000, kita jual 10.000. Untuk bisa menjangkau jiwa. Ya, terima kasih. Silakan Nika. Nah, inilah satu hal yang sangat luar biasa bahwa pelayanan itu sebenarnya memang benar. Kita bisa kasih Tuhan itu untuk menjangkau orang lain itu lewat perbuatan kita masing-masing ya. Nggak diukur, nggak dinilai. Maksudnya nggak harus yang bagaimana. Makanya kayak tadi Pastor J, jadi bisa masak mie ayam. Ya untuk menyentuh mereka dengan kasih Tuhan yang lewat mie ayam itu. Kadang kan kita nggak berpikir gitu ya, apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi kita berpikir, aduh apa yang bisa, padahal sebenarnya sederhana itu untuk kita membagikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dari hidup kita kepada mereka. Itu saja mereka sudah bukan melihat orangnya, tapi mereka bisa mengatakan bahwa ini perhatian Tuhan gitu lewat Pastor J. Itu satu hal yang luar biasa. Nah sedikit mau bertanya juga Pastor J, tantangan-tantangan mungkin ada tantangan untuk bisa menjalankan program-program pelayanan. Karena mungkin ya setiap
kita yang dalam melayani Tuhan pasti kita punya program. Sayang, saya Ya. pokoknya tahun 2022 ini saya pengen yang ini harus dilakukan. Tapi kadang kan untuk mewujudkan satu program pelayanan tentunya kan semua program itu kan hanya untuk bisa membuat yang lebih baik lagi kita berikan kepada Ya. Tuhan. Nah mungkin sedikit dari Pak saja ada nggak masalah atau tantangan-tantangan dalam mengembangkan pelayanan gitu? Kalau pelayanan, mungkin tantangannya di leadership ya, kalau saya. Jadi bagaimana kita membentuk seorang pemimpin untuk memimpin pelayanan itu. Jadi contohnya kita mau buka pelayanan ke penjara contohnya gitu ya. Ya mesti ada pemimpin di situ yang menggerakkan itu. Dan mungkin proses perintisan ini kalau kita merintis gereja itu bagaimana menghasilkan seorang pemimpin yang baru, itu tantangan. Jadi saya belajar dari Pastor Jeffrey Rahmat ya, GPCC. Dia bilang sekarang itu bukan what's next, bukan mau program apa nih, mau buat apa nih berikut, tapi dia bilang who's next. Jadi bagaimana kita mempersiapkan generation orang-orang muda di bawah kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan saya selalu kalau belajar, kalau Tuhan mau buat sesuatu, dia pasti cari pemimpin, dia pasti cari leader. Waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel, gampang bagi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, gampang. Tapi dia cari pemimpin. Who's the leader? Siapa yang akan memimpin bangsa Israel untuk keluar? Jadi bagi saya masalah program harus ada pemimpin di situ. Semakin banyak pemimpin, semakin banyak program yang bisa dilakukan. Hal yang kedua, mungkin tantangannya itu di chemistry. Jadi bagi saya di Australia ini ada begitu banyak orang yang datang dengan latar belakang gereja masing-masing. Jadi tiap anak-anak itu, oh di gereja saya dulu begini, di gereja saya dulu begini, di gereja saya dulu begini. Jadi bagaimana membuat semua tuh bisa nyatu, bisa satu sepikir, itu tantangannya kalau menurut saya. Jadi kalau bagi saya ya dengan spend time waktu aja gitu sama mereka ya, kita ngobrol, kita dengerin mereka seperti apa, ya kita buat makan-makan lah, jalan sama-sama, itu yang membuat kita bisa nyatu gitu. Dan yang ketiga mungkin apa yang menjadi kendala itu kadang-kadang kalau saya sih kadang mungkin kita terlalu apa ya, bikin program terlalu tinggi gitu ya. Kalau sekarang saya selalu memulai sesuatu yang kecil tapi kira-kira bisa dilakukan dan berusaha untuk orang-orang bisa stabil. Contohnya kita kemarin kita punya kerinduan untuk semua orang yang melayani di gereja mereka baca firman setiap hari. Jadi ada orang, saya dulu awal-awal berapa tahun ini saya selalu baca firman dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun. Ada programnya di handphone, jadi saya install. Dan setiap hari saya baca kewajiban tik. Oke, hari ini udah baca firman. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa ini akhirnya cuma karena kewajiban doang. Saya hamba Tuhan, saya harus melakukan ini. Tapi akhirnya itu bukan lahir dari kerinduan kita sama Tuhan. Jadi akhirnya kita evaluasi, saya ambil keputusan untuk ya sedikit aja, satu hari satu pasal gitu. Kalau ada orang baru kan baru datang ke gereja, mereka belum baca firman, disuruh baca bilangan kan pusing kan. Jadi kita mungkin ambil satu kitab gitu, mungkin mulai dari Yohanes contohnya. Oke, satu hari cuma satu pasal, tapi kita ada grup WA di situ dan setiap orang itu waktu mereka baca mungkin dari pasal 1 ada satu ayat yang berkesan buat mereka, mereka tulis ayat itu. Dan kayak umpama contohnya mereka dapat rema ya, kita bilang di sini rema ya. Mereka dapatin apa gitu aplikasi dari firman itu, mereka tulis remanya. Jadi semua orang dalam grup itu harus posting setiap hari. Bukan harus sih, didorong untuk
menulis remanya dia. Jadi kita tahu hari itu dia baca firman Tuhan. Dan kalau nggak ada, kalau umpama orang itu nggak baca, kita juga nggak marah-marahin dia ya maksudnya. Dan kalau umpama, saya bilang sama mereka, kalau umpama hari ini kita baca pasal 1 gitu, terus hari ini dia sibuk banget nggak bisa baca pasal 1, ya udah besok. Kadang-kadang ada anak-anak yang merasa bersalah gitu ya, akhirnya besok dia udah miss 5 hari gitu ya, pasal 1, 2, 3, 4, 5 miss gitu kan. Pada hari kelima, wah ditulis karena rasa bersalah, tulis pasal 1, pasal 2, pasal 3. Saya bilang nggak usah gitu. Kalau mama kamu udah miss pasal 1, pasal 2, ya udah hari itu pasal 5 tulis aja pasal 5. Nggak usah rasa bersalah. Jadi kita ngelakuin semuanya itu bukan apa ya, karena kewajiban, karena takut nanti dimarahin apa, tapi kita ngajarin anak-anak untuk mulai dengan kecil, tapi makin lama saya makin lihat satu demi satu dia makin stabil. Setiap hari mereka posting, mereka baca. Mungkin 1 pasal, tapi setiap hari mereka baca. Setiap hari mereka baca. Dan hal yang kecil kalau dilakukan secara apa ya, stabil ya, maksudnya setiap hari itu lebih punya efek yang besar. Jadi contohnya saya umpama dulu saya main musik ya, jadi lebih baik saya latihan 15 menit sehari daripada 3 jam seminggu sekali. Begitu pula dengan firman Tuhan. Jadi ya ada banyak program-program juga yang kita rencana, tapi balik lagi saya selalu berpikir apakah ada orang yang bisa bertanggung jawab di situ, gitu. Dan ya setelah kalau ada orang yang bertanggung jawab, bagaimana kita bisa menyatukan tim, bisa kerjasama, dan mungkin program yang kita buat nggak usah terlalu tinggi-tinggi, yang simpel-simpel aja, tapi efeknya itu kelihatan. Mungkin itu sih, gitu. Tapi ya kalau aku di sini tantangannya juga karena mereka mahasiswa, jadi kita umpama saya udah ngajarin orang main gitar gitu ya, dia udah mulai bisa, mulai melayani, tiba-tiba dia lulus, dia pulang Indonesia ya, terus kita mesti ngelatih lagi orang yang baru datang gitu. Jadi ya itu mungkin apa ya, satu tantangan lah buat kita di Australia ya, karena orang silih berganti. Tapi ya ada aja Tuhan, kalau kita punya kebutuhan tentang seseorang. Saya ingat dulu kita butuh seorang main piano, kita berdoa buat Tuhan. Besok tiba-tiba ada orang datang, orang tuanya bilang ini anak saya jago main piano gitu. Jadi akhirnya dia melayani. Jadi ya ada aja lah cara Tuhan itu. Berarti apa namanya, jangkauannya lebih kepada jangkauan pelayanannya berarti lebih kepada mahasiswa ya, Pastor J ya? Ya, mahasiswa, kita juga ada keluarga sih, tapi kebanyakan ya keluarga itu juga dulunya mahasiswa, terus nikah, terus punya anak, terus di gereja, ya gitulah. Tapi kita kebanyakan 80% itu anak muda sih. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya, pelayanan kepada kaum mudanya ini, kepada anak mudanya ini, selain tadi ngajakin baca Alkitab per pasal itu, apalagi yang kalau kita sih, dikerjakan? maksudnya untuk yang baca firman ini, itu orang yang udah komitmen di gereja sih. Kalau menjangkau itu segala macam sih, ya maksudnya kayak ya lewat olahraga, kita ada anak-anak main basket, ada anak-anak main futsal, ada anak main bulu tangkis, ada yang fotografi, ada yang ya segala macam lah. Tapi ya balik lagi, ya itu tempat ketemu, kita kenalan, kita akrab gitu kan. Dan kalau udah jadi teman, kadang-kadang kita nggak ngajak mereka ke gereja, mereka yang mau ke gereja gitu. Jadi mungkin lebih ke, kalau aku sih di sini ya bangun hubungan aja, jadi teman gitu kan. Dan kalau mungkin Tuhan buka kesempatan, ya disitulah kita nyampein firman. Kalau aku sih banyak jangkau anak-anak di sini, kebanyakan pada saat mereka krisis gitu ya. Ya tadi kayak mereka lagi dalam keadaan krisis, mereka lagi dalam masalah, disitulah kita berdoa sama mereka dan mereka melihat bagaimana Tuhan buka jalan, itu pasti hati mereka terbuka. Dan akhirnya mereka bisa punya pengalaman dengan Tuhan gitu. Itu yang mengubahkan hidup mereka. Gitu. Iya. Dengar-dengar, Pastor J.
Apa namanya, pendekatannya juga lewat game juga ya, Pastor J ya? Ya, maksudnya Hmm. saya belajar sih jadi orang Kristen, kita nggak jadi harus jadi orang aneh gitu ya. Ya, be a normal gitu, be a normal Christian gitu ya. Jadi kita, ya kalau aku sih, aku main basket, aku main tenis, main segala macam olahraga aku main gitu. Aku main, maksudnya fotografi juga, ya segala macam lah ditekunin gitu kan. Jadi hanya untuk menjangkau aja gitu. Jadi kalau mama tiba-tiba ada orang ngomong tentang fotografi, oh tau lah kira-kira fotografi gitu. Atau orang ngomong tentang game gitu, kira-kira tau lah gitu. Orang ngomong anime, tau lah gitu. Maksudnya ngelihatlah anak-anak muda ini arahnya kemana gitu kan, dan setidaknya tahu lah, jadi bisa nyambung sama mereka gitu. Iya, Gitu. jadi sedikit tanggapi ya Pastor J. Jadi kita melayani Tuhan itu harus fleksibel, melihat Ya, siapa yang kita layani. Nah, kalau betul. misalnya anak muda, ya memang pastornya harus menyesuaikan dengan jiwa anak mudanya gitu. Oh, Kalau anak muda hobinya futsal, pastornya juga futsal. Kalau ya, anak mudanya kayak saya, anak mudanya lebih suka jajan, jalan-jalan, saya juga ikutan hebring gitu. ya, Tapi sebenarnya mereka tahu bahwa kita itu bersama dengan mereka itu bukan siapa-siapa, tapi kita adalah seorang pelayan. Nah, kadang saya lihat memang dalam pertemanan lama-lama orang dekat. Ketika orang dekat itu, baru dia bisa membuka diri. ya. Ketika dia bisa membuka diri, kita bisa masuk untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Makanya saya dari tadi nyimak benar tuh Pastor J. Enak juga ya kalau layani anak muda gitu, lebih speednya speednya lebih cepat, terus penyesuaiannya juga lebih enak gitu, karena memang kita ngikutin jiwa anak muda. Nggak mungkin anak muda kita hadapi, kita ngajarin dia sama seperti orang orang tua gitu. Bosan Ya. banget dengarnya kayak bapak gue di rumah gitu, mending gue tinggal pergi gitu. Nah, itu pada dasarnya. Jadi memang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi tubuh Kristus, bagaimana kita menjangkau orang lain? Kita lihat orangnya. Kalau dia adalah anak-anak, ya kita harus berlaku seperti anak-anak supaya dia happy gitu. Kalau dia adalah seorang anak muda, seorang pendidik, ya kita juga harus bisa mengimbangi supaya ketika dia Ya. punya masalah, dia pede untuk dia curhat gitu. Nah, itu yang kadang memang masalah-masalah di pelayanan. Tapi saya senang juga tadi Pastor J mengatakan bahwa leader, masalah yang kita hadapi dalam pelayanan itu leader. Saya percaya bahwa semua gereja itu mengalami masalah itu soal leader. Nah, kita harus memang mencari leader, apalagi di gereja itu kan ada pemusik, harus ada leader yang memang bisa menangani Ya. musik, harus ada leader untuk tim praise and worship-nya, harus ada leader untuk pemudanya, harus ada leader juga untuk anak-anak Sabtu cerianya atau sekolah minggunya. Kalau minggu. Memang iya, itu sebenarnya termasuk program untuk mengkaderkan orang lain untuk bisa menjadi leader, dan saya percaya bahwa dimanapun gereja pasti mengalami hal yang sama. Tapi Ya. apabila memang tadi Pastor J bilang kita nggak punya pemain musik, tiba-tiba orang datang, wah anak saya bisa main musik, itulah kayanya Tuhan gitu. Kalau dia udah punya pekerjaan, kadang siapa lagi ya, siapa lagi yang ini. Tapi memang selalu ada cara Tuhan. Makanya kalau kita benar-benar pure, kita tulus kepada Tuhan, apalagi pekerjaan Tuhan ini kan kita hanya melakukan. Yang berkuasa di dalamnya kan sudah pasti Tuhan. Jadi Ya. itu yang memang harus yang dilakukan. Dan yang kedua tadi Pastor Gimana katakan chemistry gitu ya, dari hal yang kecil. Jangan bikin yang gede-gede tapi nggak bisa dilakukan. Buat yang kecil-kecil tapi bisa dilakukan secara konsisten dan stabil itu. Nah, itu juga kadang memang perlu juga gitu untuk menjadi satu pertimbangan. Kadang kita nggak apa-apa sih kita punya mimpi besar untuk pekerjaan Tuhan. Tapi memang kita juga harus melihat bahwa ketika kita punya mimpi besar membutuhkan juga upaya yang besar. Nah, itulah hal-hal yang memang kita harus lakukan, dan yang paling penting itu adalah harus berangkat dari hati tadi kata Pastor J. Jangan karena paksaan gitu atau kewajiban. Nah, itulah celakanya di situ. Nah, akhirnya kalau kita anggap itu satu kewajiban, akhirnya kan berbohong juga gitu. Kayak tadi baca Alkitab itu secara berurutan ya. Sebenarnya di kelompok kami juga seperti itu Pastor J. Tapi saya jujur saya nggak mau membohongi Tuhan. Kalau emang satu pasal ya walaupun saya pendeta saya bilang satu. Karena dia dulu kami kan udah berputar sudah hampir berapa kali itu.
Tapi saya kalau udah maksudnya kadang saya malas juga Pastor J, walaupun saya pendeta, ngapain lapor gitu. Kadang itu juga, tapi sebenarnya jujur saya baca, saya renungkan, tapi kadang nanti kalau saya laporan nih rajin amat ini pendeta, jadi banyak hal, tapi kita belajar gitu juga untuk memotivasi orang lain. Jadi memang agak sedikit menarik. Satu hal yang saya tangkap dari Pastor J bahwa kita sebagai gereja Tuhan bisa menyesuaikan diri, karena orang-orang yang berdampingan dengan kita juga belum tentu orang-orang yang sudah percaya Yesus atau orang-orang yang sudah memang orang gereja. Kalau saya di sini kan ya mungkin lingkungannya kan banyak juga yang agama seberang. Tapi saya senangnya gitu, walaupun saya pernah tinggal di daerah gereja kami di bagian atas. Itu begitu saya turun dari tukang fotokopi itu kan orang-orang pakai kerudung semua, mas-mas. Sampai teman saya bilang, kok dia bisa kenal kamu? Ya orang tiap hari cuma disenyumin aja. Jadi akhirnya dia kenal gitu dari tukang fotokopi. Saya, Mas buka enggak? Buka. Tolong nanti saya kirim lewat WA, tolong di print ya. Oke. Sampai yang tukang jualan nasi uduk, apapun sampai kenal gitu. Terus mereka bilang, kok kamu kenal sih? Ya kenal lah, kamu kayak preman kamu. Tapi maksudnya gini, kita kan hidup bersosialisasi. Tidak harus sesama gereja, sesama anggota jemaat. Tapi inilah makanya super sahabat gereja ini itu dibutuhkan banget. Karena gereja ini sebenarnya luas. Jadi kita tidak mengisolasi diri bahwa aku gereja ini, aku gereja gini. Mari kita bersosialisasi seperti Pastor J. Dari Aussie bisa join, kita bisa cerita pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Itu menarik. Jadi banyak hal yang bisa kita petik pada malam hari ini untuk mendorong kita. Satu, bagaimana kita melakukan program gereja tadi berbicara mengenai leader, seorang pemimpin. Jadi sebenarnya orang kadang salah gitu. Leader di dalam gereja itu adalah pendeta. Padahal sebenarnya semua orang bisa menjadi leadernya Tuhan. Di mana kita ditaruh? Saya guru sekolah minggu, ya udah leader untuk bisa memimpin anak-anak sekolah minggu. Saya leader sebagai tim praise and worship, ya udah pimpinlah grupnya untuk bisa memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi memang kadang kita nggak mengerti bagian kita masing-masing, tapi ketika kita sudah mengerti bagian kita, saya percaya bahwa kita memaksimalkan diri kita untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya begitu ya Ika, kan seru kan? Betul pendeta Ani. Tema malam hari ini Seru. bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Aduh gimana harus bertumbuh dalam Tuhan. Sebenarnya kayak Pastor J sharing ini aja sudah mengisi sharing kita untuk kita, kadang dari hal kecil pun kita akhirnya mudeng, kalau bahasa orang di sini mudeng itu pasti mengerti bahasa-bahasanya. Mengerti, ternyata begini. Ngapain kita mikirkan yang jauh-jauh, padahal sebenarnya sesederhana itu untuk kita bisa melayani dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu ya Ika ya. Jadi betul kita sekali, Ani. Buat nanti segmen-segmen berikutnya kita lebih seru lagi. Nah, mungkin ini sampai di sini dulu, mungkin kita akan melihat video pelayanan dari Pastor J. Pastilah di Aussie sana kan pasti pengalaman-pengalaman hidup dengan setiap kegiatan-kegiatan pelayanan penginjilannya, pemula-mula pelayanan. Saya percaya bahwa itu juga menginspirasi kita semua yang bisa melayani dalam pelayanan penginjilan supaya nggak patah semangat. Satu jiwa berharga buat Tuhan. Betul sekali, iya. Betul sekali. Kita nanti akan lihat foto-foto, lalu akan dilanjutkan dengan break lagunya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam
tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oke, sahabat Super Talk, kita tadi sudah mendengarkan satu lagu. Sebelum kita menyimpulkan perbincangan kita pada malam hari ini, saya mau ajak kita sekalian sekali lagi kita mainkan yel-yel kita. Tentu masih ingat dong Pendeta Ani, Pastor J, masih ingat kan yel-yel kita? Ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama. Boleh di-unmute dulu, kita sama-sama mainkan yel-yel kita ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Super, sahabat Sahabat gereja. gereja. Oke. Nah, silakan. Sekarang gilirannya Pendeta Ani untuk bisa memberikan kepada sahabat Super Talk kesimpulan daripada bincang-bincang kita bersama dengan Pastor J tadi. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Sangat surprise lah buat aku malam hari ini bisa ketemu dengan Ika, bisa ketemu dengan Pastor J. Kita sudah ngobrol panjang lebar dengan satu tema pertumbuhan iman. Jadi gereja memang harus bertumbuh di dalam iman. Apalagi di dalam generasi pada saat ini kita tahu bahwa gereja itu punya peranan yang sangat besar di dalam lingkungan hidup, baik itu kita di tengah-tengah masyarakat, dan lingkungan pekerjaan, dan di tengah-tengah keluarga. Nah, sehingga saya bisa nangkap bahwa gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang punya leader. Nah, siapa leadernya? Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan harus bisa menjadi leader bagi orang lain supaya membawa jiwa untuk Tuhan. Nah, hal yang kedua, untuk bisa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bisa mengerjakan hal-hal kecil. Mungkin kalau kita mengatakan bahwa gereja itu harus mengerjakan hal-hal yang besar buat Tuhan. Dari yang kecil dulu, Tuhan, jika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal yang kecil, maka Tuhan akan memakai juga untuk hal-hal yang besar. Nah, sehingga lewat diskusi kita malam hari ini lewat Super Sahabat Gereja, kita harus menghargai pekerjaan Tuhan dari hal yang kecil. Ketika dari hal yang kecil kita melakukannya dengan baik, saya teringat dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada 3 orang. Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta. Nah, di sini kita bisa melihat dan 10, ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan 5, dan ada yang menguburnya di dalam tanah. Nah, sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, setiap kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, ada orang yang mau mengembangkan diri untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalau mungkin Pastor J dipercaya Tuhan untuk bisa melayani. Contohnya tadi, dia bisa main musik, dia bisa latih orang untuk main gitar, dia bisa latih orang untuk main keyboard, dia bisa latih orang untuk bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang kadang saya, ya punya, berarti
gereja yang bertumbuh itu harus punya skill juga ya untuk bisa mengembangkan diri kepada orang lain. Nah, itulah satu hal yang mungkin cara pribadi ya buat saya juga, nggak skillnya apa ya yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Makanya tadi Pastor Ji bilang, saya bisa ngajarin orang main gitar, selesai main gitar udah pinter, ternyata udah selesai studi, pulang lagi, berangkat lagi ke tempat yang lain. Oh, saya jadi terinspirasi, apa yang bisa saya berikan untuk orang lain supaya dia bisa punya skill untuk bisa mengembangkan diri. Karena kalau jika orang lain yang bisa kita bagikan ilmu kita untuk dia bisa melayani Tuhan, itu sudah satu pertumbuhan yang sangat luar biasa tanpa kita sadari. Kadang kita melihat hanya dari sisi rohaninya, oh dia melayani Tuhan, dia beribadah dengan sungguh-sungguh, oh dia setia beribadah. Padahal membagikan talenta itu dengan mengajari musik tadi seperti Pastor J. Akhirnya saya juga harus mutar otak, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Nah itu mari kita belajar. Jadi saya dari Pastor J ini, saya lebih melihat diri saya, kalau dia bisa melatih orang lain, bisa main gitar, saya bisa melatih orang buat apa? Kalau saya bisa mendoakan orang lain, saya pengen orang lain juga ketemu orang lain, mendoakan orang lain. Nah, itu namanya gereja yang bertumbuh. Nah, maka sama seperti Ika, mungkin kita bisa membagikan diri kita kepada orang lain lewat apa yang kita miliki, orang lain bisa mengembangkan lain lagi pada orang lain. Itu disebut dengan gereja yang bertumbuh. Jadi, satu hal yang saya lihat dari sharing kita malam hari ini, panggilan Tuhan untuk kita melayani Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh atau mau bertumbuh di dalam iman. Setiap kita punya karunia masing-masing. Tinggal kita tahu, oh saya bagiannya di mana. Kalau Pastor J yang saya lihat yang paling menonjol itu adalah bagian musik, bagian untuk dia bisa mengajak orang lain lewat talenta yang dia punya. Pada akhirnya, ujung-ujungnya yang saya lihat titik akhirnya, dia membawa orang kepada Tuhan. Nah, sehingga kepada kita semua, baik itu sebagai anak-anak muda, sebagai orang tua di rumah, kita belajar. Kalau Pastor J mendapatkan figur panggilan Tuhan lewat pengalaman hidup bersama orang tua dan keluarganya, akhirnya dimanapun Tuhan menempatkan, dia bisa mengembangkan diri dan melayani orang lain. Sama seperti kita juga. Mungkin saat ini kita mengatakan bahwa saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan, padahal talenta karunia yang Tuhan berikan ada pada kita yang bisa kita mengembangkan diri kepada orang lain, sehingga kemanapun kita pergi, kita juga bisa melayani Tuhan. Nah, lewat renungan pertumbuhan iman malam hari ini, kita belajar lagi ya Ika. Ika pasti bisa melakukan sesuatu. Jadi saya kalau dari Pastor J, saya terinspirasi, dia bisa buat ini untuk orang lain dan orang lain bisa melakukan ini untuk Tuhan. Sekarang saya mikir, saya harus lakukan apa untuk orang lain dan orang lain ini bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu namanya multiplikasi pelayanan. Nah, itulah gereja yang bertumbuh, gereja yang hidup, dan gereja yang mau melayani Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu, Ika. Oke, thank you, Pendeta Ani. Nah, sekarang dari Pastor J. Pastor J, closing statement kita pada malam hari ini, singkat bagaimana tentang terkait gereja yang bertumbuh dalam iman. Kalau saya, gereja yang bertumbuh itu gereja yang punya koneksi sama Tuhan ya. Seperti Tuhan bilang bahwa akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. Kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita nggak koneksi sama Tuhan. Jadi di gereja saya berusaha untuk bawa setiap orang untuk mereka punya waktu dengan Tuhan, mereka baca firman setiap hari. Dan waktu mereka connect sama Tuhan, disitulah mereka akan mulai berbuah. Dan kita akan mulai lihat ada satu pribadi demi pribadi mereka mulai berbuah bagi Tuhan, mereka menjadi berkat bagi jemaat. Jadi bagi saya hal yang paling penting adalah bawa setiap orang untuk mereka connect sama Tuhan. Dan biarlah pekerjaan Tuhan, tangan Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bagi saya sebagai seorang gembala, ya tugas saya memberi makan. Saya juga harus spend waktu sama Tuhan, belajar firman Tuhan dan memberi makan. Dan yang kedua itu bagi saya kita harus berusaha untuk membawa damai gitu di dalam jemaat. Karena begitu banyak orang, kadang-kadang kita punya pendapat yang berbeda, kadang ada orang yang punya kepribadian yang berbeda, banyak masalah terjadi ya, banyak kadang ada cekcok, kadang nggak cocok ini sama nggak cocok itu. Tapi
Apa yang saya belajar bahwa ada hal-hal yang harus kita selesaikan dengan baik, ada hal-hal yang jangan membuat ada sakit hati dalam jemaat. Nah, saya belajar secara fisik juga seperti seorang bayi ya. Pertumbuhan itu nggak diusahakan, pertumbuhan itu datang dengan sendirinya. Jadi kalau bayi itu yang penting dia dikasih makan dengan benar, yang penting dia nggak sakit, kita nggak perlu, waduh gimana nih dia bertumbuh atau enggak, dia pasti bertumbuh kalau dikasih makan dengan baik, dijaga dia supaya dia jangan sakit. Dia pasti pertumbuhan itu akan datang. Waktu dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba dia udah bisa ngomong sendiri, dia udah bisa ngelakuin, tiba-tiba dia bisa jalan. Pertumbuhan kita nggak tahu, tiba-tiba dia pasti bertumbuh. Jadi bagi saya pertumbuhan jemaat itu yang penting kita memberi makan mereka dengan baik dan kita menjaga supaya kita saling mengasihi ya, kita mengasihi Tuhan dan juga di dalam jemaat kita berusaha untuk kita bisa saling mengasihi satu sama lain, cepat mengampuni, cepat bisa berdamai sama orang, dan di saat kita saling mengasihi, pertumbuhan itu pasti datang. Tuhan pasti bawa pertumbuhan dalam kehidupan jemaat. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pastor J. Pendeta Ani, bagaimana? Apakah ada respon, tanggapan untuk closing statement kita pada malam hari ini sebelum kita menyelesaikan Super Talk kita? Ya, menarik seperti tadi saya merespon yang dari Pastor J bahwa memang benar harus tinggal di dalam Yesus. Itu prinsipnya, tempatnya harus tepat. Kalau tempatnya tepat di dalam Yesus, sudah pasti seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7. Saya bacakan firman Tuhan ini dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ketika seseorang bertumbuh, dia harus tahu tempatnya. Sama seperti perumpamaan tentang seorang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, ada yang jatuhnya di semak belukar, tapi ada yang jatuh di tempat yang subur. Kehidupan iman kita juga sama. Kalau kita tempatkan pada tempat yang tepat, yaitu Yesus Kristus, sudah percaya, tinggal di dalam Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun, dan iman kita semakin melimpah dengan ucapan syukur. Jadi inilah yang memang salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Ketika hati kita itu betul-betul tempatnya berada di dalam Yesus, seperti tadi Pastor J mengatakan bahwa koneksinya harus tepat dengan Tuhan. Koneksinya kalau udah tepat dengan Tuhan, seperti seorang anak kecil tadi, bertumbuh dengan baik. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Jadi itulah satu hal yang mungkin menjadi closing statement. Pertumbuhan itu dengan sendirinya tidak dibuat-buat, sama seperti seorang anak kecil. Iman kita juga sama. Ketika kita di dalam Tuhan, dengan sendirinya kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat di dalam iman kita masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih buat Pastor J, terima kasih juga buat Ika. Sangat senang hari ini kita bisa ngobrol bareng ya, Super Sahabat Gereja. Bagaimana dengan Ika sebelum kita tutup acara kita? Halo? Ya, iya Pendeta Ani. Ya. Oke, ya kita akan tutup acara kita pada malam hari ini, Super Talk kita. Oh iya, jadi kayaknya agak nge-lag sinyalnya. Puji Tuhan malam hari ini kepada semua super sahabat gereja. Saya secara pribadi berterima kasih kepada Pastor J yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan juga Ika, teman saya yang paling sama kita melayani Tuhan. Pastor J juga, saya berharap kita dipertemukan juga di pertemuan berikutnya untuk kita bisa ngobrol bareng, cerita bareng, bagaimana menariknya kalau kita membahas pekerjaan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Jadi kepada seluruh sahabat super yang mendengarkan Super Sahabat Gereja pada malam hari ini,
Saya percaya bahwa semua audiens, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan Super Sahabat Gereja, kami mengundang juga untuk bisa mengikuti segmen ini berikutnya di bulan yang akan datang. Pasti makin seru, makin menarik untuk Super Sahabat Gereja dengan pembicara yang baru yang akan hadir di dalam Super Sahabat Gereja. Nah, kepada kita semua, kepada semua pendengar Super Sahabat Gereja, menjadi satu tantangan bagi kita, apakah kita bertumbuh, kita mau meletakkan dasar iman kita, hidup kita di dalam Kristus. Ini menjadi satu introspeksi bagi kita. Jika kita tidak meletakkannya kepada Kristus, kita tidak akan bertumbuh. Tetapi jika kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya, maka pertumbuhan iman itu menjadi bagian kemenangan iman kita untuk hidup di dalam Tuhan. Sahabat Super, malam hari ini Pastor J dan juga Ika, kita mau mendoakan untuk menutup acara kita dan kepada semua audiens yang bisa mendengarkan Super Sahabat Gereja malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan bisa mengizinkan kami, Tuhan, untuk ngobrol bareng dengan Pastor J dan Ika lewat Super Sahabat Gereja. Kami berdoa Tuhan untuk semua sahabat-sahabat gereja yang mendengarkan acara ini. Tuhan, Engkau memberkati hati dan iman mereka, berkati pelayanan gereja masing-masing, agar kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dan juga Tuhan semakin hidup di dalam kasih-Mu untuk terus melayani Tuhan di dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Kami tetap setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, dan kami percaya Super Sahabat Gereja yang sudah mendengarkan acara ini, Tuhan, Kau memberkati masing-masing sehingga pada pertemuan bulan berikutnya mendatangkan sukacita dan berkat iman bagi kami yang menginspirasi hidup kami, Tuhan, untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor J. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Ani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai Berkati. ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Taste empty dreams, bread